Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan tematik bahasa Indonesia. Sudah mandi? Sudah siap untuk belajar hari ini? Tetap semangat, tetap bahagia, tetap senyum ceria. Jika berdoa, tangan menengadah, kepala ditundukkan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang kalian suka, yaitu dongeng. Nah, suka kan? Suka dong. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala yang tidak terjadi di dunia nyata. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada di dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Contoh dongeng yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah Bawang Putih, Timun Emas. Unsur-unsur di dalam dongeng. 1. Tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. 2. Latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana di dalam dongeng. 3. Yaitu watak tokoh. Watak tokoh artinya sifat tokoh di dalam dongeng. 4. Alur. Alur adalah jalan cerita dongeng. 5. Pesan atau amanat. Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jenis-jenis dongeng. Ayo, siapa tahu? 1. Namanya fabel. Fabel adalah cerita hewan, yang mana di dalamnya pelakunya adalah hewan. Ya, contohnya kelinci dan kura-kura. Pasti kalian tahu kan cerita itu? Macam dongeng selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah cerita tentang asal-usul suatu tempat, suatu benda, atau peristiwa penting. Contohnya Malin Kundang, asal mula Banyuwangi, dan lain-lain. Nomor 3 yaitu hikayat. Hikayat adalah cerita tentang pangeran, putri, pahlawan, raja, ratu, atau orang yang bijak. Contohnya Cinderella, si pitung, si buta dari gua hantu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya diingat-ingat anandaku semuanya, ini namanya agak unik, yaitu mite. Mite adalah cerita tentang kesaktian, hal-hal ajaib, hal-hal suci, atau hal-hal yang berhubungan tentang dewa atau kayangan. Contohnya Krishna, Hercules, Kembang Wijaya Kusuma, dan lain-lain. Jadi tadi apa aja anak-anak? 1. Fabel, 2. Legenda, 3. Hikayat, 4. Mite. Untuk mengetahui isi dongeng, kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa? 2. Siapa? 3. Kapan? 4. Di mana? 5. Mengapa? 6. Bagaimana? Nah, dengan 6 pertanyaan ini kalian bisa mengetahui isi dongeng. Contohnya siapa pelakunya. Ketika kalian menanyakan siapa pelakunya, kalian akan mencari siapa pelakunya yang ada di dongeng. Oh, pelakunya kura-kura dan kelinci. Nah, paham ya anak-anak sampai sini? Ustazah harap paham ya.
Yang selanjutnya kita akan bersama-sama membaca suatu dongeng. Judulnya Ilalang yang Pandai Bersyukur. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 4. Yuk kita baca bersama-sama. Pada zaman dahulu, tumbuhlah sebatang ilalang yang ceria. Saat hujan turun, ilalang yang ceria bernyanyi dan menari. Hujan membuat ilalang bahagia. Ilalang semakin tumbuh subur. Ilalang memiliki seorang teman yang tinggal di dekatnya, yaitu belalang. Dengan kesombongannya, belalang kesal karena melihat ilalang bahagia saat hujan turun. Belalang tidak suka hujan. Belalang suka berjemur di atas atap gubuknya sembari menikmati langit yang cerah. Ilalang melihat belalang berlindung di gubuk. Ilalang berusaha memanggil belalang. "Ayo ke sini belalang," seru ilalang. "Tidak, aku benci hujan," jawab belalang. Ilalang pun menasihati belalang. "Kita harus bersyukur karena hujan membawa kesuburan. Kamu bisa menikmati banyak daun dan rumput karena hujan membuat tumbuhan subur." Mendengar perkataan ilalang, hati belalang kaget sekali. Belalang pun akhirnya merasa malu. Selesai. Nah, siapa di sini yang suka cerita-cerita hewan? Pastinya kalian bisa mengulang kembali cerita tadi ya. Coba Ustazah tanya, siapa yang pandai bersyukur? Ya, ilalang. Kapan ilalang bernyanyi dan menari? Jawabannya saat hujan turun. Iya, itu adalah contoh-contoh mengidentifikasi suatu dongeng. Kalian bisa berlatih pada buku paket halaman 8. Atau kalian bisa bercerita kepada orang tua kalian tentang dongeng yang kalian ketahui. Selamat bercerita. Nah, cukup sekian materi Ustazah hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.